Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. So, di video kali ini gue bakal unboxing dan review minggu depan seperti biasa HP yang umurnya tuh sama atau lebih tua daripada umur TikTok user. HP apa itu? iPhone 6. Yap, kalau misal kalian para boomer, kalian mungkin udah nggak sadar, HP ini udah lumayan tua guys. Ini umurnya udah 8 tahun ini HP. Tua banget. Rilisnya tahun lalu 2014, sekarang itu 2022. Saya nggak kerasa banget ya, gue juga pas lihat tahunnya nggak nyangka ternyata ini HP udah tua banget, udah 8 tahun loh. Shish. Alasan kenapa gue interested sama HP ini karena masih banyak banget yang jual di OL Shop. Jadi kalau misalnya kita coba ke Tokopedia misalnya ya, kita gedein dulu balance-nya. Nih, kita ke Tokopedia. By the way, kalau misalnya kalian mau ngelihat review Mi Lite, ini yang gue pakai buat HP ngelihat harga, gue bakal taruh linknya di deskripsi ya. Oke, balik lagi ke videonya. Kenapa gue penasaran dengan HP ini? Karena iPhone 6 tuh masih banyak juga yang ngejual dan harganya cukup murah, cukup interesting lah. Ini harganya tuh kayak Xperia XZ ya, XZ atau XZ Compact. Bisa kita lihat tuh. Dia tuh harganya di 1,1 juta, second iBox yang punya internal storage sebesar 16 GB. Yang benar-benar kecil banget, tapi ya gue lumayan interested karena kalau bisa kita lihat reviewnya guys, even di tahun 2022 sekalipun dia masih banyak yang beli tuh, lihat. 2 minggu yang lalu. Jadi ya, gue penasaran emang ini HP masih bisa dipakai ya, soalnya banyak banget yang beli. Jadi ya, dan untuk si HP yang di unit ini, gue belinya tuh bukan di toko ini ya guys, gue belinya tuh di toko kayak dia tuh ngejual personal HP, jadi HP punya dia sendiri atau HP punya orang dijual lagi, jadi lebih bagus. Di harga 1,1 juga sama, lebih murah sih, dan juga bisa kita lihat, kalau misalkan beli di toko yang bukan toko besar ya, toko kayak yang dia ngejual tuh sendiri-sendiri atau unitnya tuh satu-satu, yang pasti bisa dapat harga yang lebih murah ya. Dan juga ini sama-sama iBox, resmi iBox, good condition, dan storage-nya lebih besar di 32 GB. Karena kalau yang di toko tadi tuh agak sedikit mahal. Tapi gue bakal taruh link, link si produknya dua-duanya. Gue bakal taruh link TrueFind Store, tapi untuk sekarang dia nggak jual produknya guys. Kalau misalkan ingin iPhone 6, dia udah habis kan. Itu biasa kalau ngejual produk itu cuma satu. Tapi gue bakal tetap taruh link si TrueFind Store dan juga toko yang tadi gue sebutin. Saya balik lagi ke videonya. Untuk harga segitu guys, ini buat ngingetin aja, kalian dapat spek pakai chipset Apple A8 dan fabrikasi sebesar 20 nanometer. By the way, itu ekuivalen sama Snapdragon 810. Yap, tua banget. Bahasa Sundanya mah kolot pisan. Itu ya. Dia juga punya layar yang sangat kecil, 4,7 inci IPS LCD dengan PPS sebesar 3.6 Retina display, home buttonnya pastinya, dan juga punya baterai yang peliti mas super duper kecil, 1810 mAh baterai, dan nggak ada fast charging. So, itu dia spek singkatnya. Dan si pembelinya, si penjualnya ngasih casing juga ya, kayak casing 20 ribuan gini. Ya, thank you I guess. Anyway, kita mari langsung aja buka boxnya. Untuk boxnya ini pasti original ya guys, karena itu XI box. Gak kayak di yang toko tadi gue liatin yang harganya 1,2an. Itu boxnya kalau nggak salah bukan resmi, dia hanya unitnya aja yang XI box. Kalau di toko yang gue beli itu dia boxnya pastinya resmi juga. Ini kerasa banget boxnya tuh, sama kualitasnya sama iPhone 13. Kerasa berat dan berbobot. Bisa kita lihat juga, ini XI box, jadi ada kayak tulisan Indonesia di sini. 32 GB, dan ini tuh yang warna gold. Anyway, langsung aja kita buka si boxnya. Mari kita bernostalgia. Ini HP iPhone pertama yang dia akhirnya update ke layar besar ya. Karena sebelum ini kan 5S tuh mini banget layarnya. Ini salah satu step ahead iPhone atau Apple buat ke area HP besar. Dan juga ini HP pertama yang ada masalah band gate ya, yang HP itu bisa dibengkok. Kalau misalnya kalian ingat tuh dulu si Unbox Therapy, yang videonya populer banget ngebengkokin iPhone 6 sama 6 Plus. Shush. Anyway, ini dia HP-nya. Kelihatannya good condition sih, ini kelihatan well kept banget. Anyway, kita lihat ada apa aja ya. Di sisa layar dia bilang dia tuh second-nya tuh nggak full set, walaupun ada boxnya, tapi dia itu nggak ada kepala charger dan headphone. Ada kabel charger, cuma kabel chargernya katanya tuh udah jelek banget, udah burik banget. Masih ada Apple sticker juga. Satu udah diambil, tapi masih ada Apple sticker. Very nice. Masih ada kayak muatan kartu garansinya, pasti udah nggak ada garansi ya guys. Dan juga ada SIM ejector. Yang ini feelingnya sih kayaknya bukan ori, dia beli lagi deh. I don't know. Feelingnya kayak gitu soalnya. Anyway, ada si kitabnya bisa kita lihat di sini. Dan nih bisa kita lihat tuh guys.
Dia seperti di deskripsi, dia ada chargernya, tapi chargernya udah buluk banget sampai disolatif gitu. Jadi pasti gue nggak bakal pakai charger ini ya, gue bakal pakai charger iPhone 13 mini aja buat ngecas. Tapi ya, untuk kelengkapan sih menurut gue cukup oke. Nothing strong. Apalagi untuk umurnya ini masih bagus banget, masih ada Apple sticker, terus masih ada boxnya lagi. Kadang kalau kenapa banyak banget orang Indonesia yang kalau beli HP itu boxnya suka hilang kalau dijual. Mungkin sering pindahan gitu ya, Mr. Nomaden. So, cuma segitu aja di boxnya. Ini, boxnya sih ini original banget sih. Kayak enak banget di tangan, sangat kokoh, dan kalau misalnya kita coba buka bisa kita lihat tuh. Dia tuh turunnya pelan-pelan gitu. Yap, ini 100% original, mantap. So ini mari kita langsung aja fokusin ke si HP-nya ya. Dia tuh kayak diplastikin gitu, ini plastik bawaan juga. Kita buka aja. Oke. Dan dia juga udah dikasih tempered glass tuh, bisa kita lihat. Ini lecet tempered glass ya. Oke. So, untuk body sendiri memang ini kelihatan bekas pemakaian. Kelihatan banget ya guys tuh. Si Apple logonya ada bundernya tuh. Kelihatan tuh kayak ada bundernya. Itu berarti dia sering pakai casing. So, ya ini memang HP kelihatan sering dipakai. Dan ya, ini body belakangnya sih untuk umurnya dan untuk harganya, walaupun banyak kayak sedikit dekil-dekil gitu, masih cukup mulus, masih cukup oke. Nice. Di sini bisa kita lihat ada si Apple logonya, ada dual tone flash dan juga kamera yang untuk zaman sekarang kecil banget ya guys. Ini kameranya nih mau dibandingin sama Xiaomi 12 Lite, kecil banget ini, lebih kecil daripada ultra wide-nya malahan, super duper mini. Tapi yang pastinya kamera iPhone dulu masih bagus banget. Ini kamera tuh punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan bukan 12 guys ini ternyata. Gue salah, gue asal tebak aja. Ini ternyata kameranya 8 megapiksel. Yap. 8 megapiksel f2.2 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 60 fps. Ini zaman, gue baru ingat guys. Ini zaman si iPhone belum nge-upgrade kameranya ke 12 megapiksel ya. Dia rada telat nge-upgrade yang nggak kayak Android. Gue hampir lupa itu. Dan untuk kamera depan, dia itu lebih parah lagi, 1,2 megapiksel f2.2 yang video recording 720p aja di 30 fps. By the way guys, untuk video ini kalau misal gue banyak omong, sorry ya, karena memang konsep ini lebih ke nostalgia ya, jadi gue banyak ngomong. Sorry about that. Mungkin kalau misalkan kalian suka konsep gue yang lebih kayak terbuka gini, mungkin bisa komen di bawah atau like di video. Untuk samping kiri di sini, bisa kita lihat di sini ada si power button-nya. Ya, power button-nya masih bagus juga. Apple memang awet banget ya. Produknya nih, kedengeran nih, masih sangat clicky banget. Yes sir. Dan juga dia itu nggak ada wiggle. Si buttonnya nggak wiggle banget. Nice. Untuk SIM sendiri, dia udah nyala HP-nya. Untuk SIM sendiri bisa kita lihat dia itu SIM-nya yang pastinya single SIM, bukan dual SIM, dan yang pastinya nggak ada microSD ya. Apple seumur hidupnya nggak pernah ngasih microSD expansion. Di bawah di sini ada speaker, mono speaker yang pastinya, ada USB Type-C dan juga ada si headphone jack. Ini bisa kita lihat headphone jack-nya memang tipis banget sama bodinya. Ini di zaman-zaman Apple dulu tuh dia bener-bener addict sama HP tipis ya. Bisa kita lihat ini HP memang tipis banget dibanding sama kayak HP sekarang gitu. Ini HP tipis banget, sampai headphone jack aja dia hampir kehabisan space. Kayak bulatnya tuh kayak hampir menuhin si bodinya. So ya, setelah Apple tahu kalau HP ini bisa bengkok, dia langsung learn from their mistake dan nebelin HP-nya hingga sekarang iPhone 13 yang sangat tebal dan besar. That's what she said. Oke, dan untuk si bagian depan bisa kita lihat home button. Ini home button-nya kayaknya mungkin diganti atau apa, tapi masih kerasa enak loh. Ini jarang banget home button yang masih kerasa enak kayak gini. Masih enak dipencet ini home button. Mantap. Anyway guys, ini nggak bakal ada kayak first impression cut ya. Kita langsung lihat aja HP-nya karena HP-nya udah nyala juga. So, oke. Langsung aja kita tes, lihat kameranya. Gimana foto kameranya. So, ini dia kamera 8 megapiksel yang kelihatan sangat ancient banget. Kita foto ke si Topeng Yoru buat kalian para Valorant player. HDR. Ada HDR at least. 1, 2, 3. Boom. Oke. Kita coba foto ke apa lagi ya? Ke ini deh, ke Staff of Homa gue. Nyalain. 1, 2, 3. Dan terakhir mari kita foto selfie 1,2 megapiksel Glory. Let's go. 1, 2, oh my god. 1, 2, 3.
Oh my god, lihat guys, 1,2 megapikselnya surprisingly walaupun 1 megapiksel masih lebih bagus daripada HP baru di harga yang sama ya. Ya, Apple Testament itu guys. Benar-benar awet banget memang kualitasnya. Dan mari kita langsung ke setting. Gue penasaran banget apakah ini software-nya stuck di mana. Kalau nggak salah dia di 12,2 gitu, lupa lagi. Yap, di 12,5,5. Ini software update terakhir, nggak bakal dikasih lagi ya. Tapi cukup impresif, kalau nggak salah Apple nge-support HP ini sampai sekitar 5-6 tahun deh. Lumayan impresif. Bisa kita lihat, kalau buat yang penasaran kayak si about-nya nih, 32 GB. Dan untuk brightness bisa kita lihat full brightness masih bisa cukup terang. Ini layar gue bisa bilang kayak ini layar original guys. Bisa kita lihat dia itu khas Apple banget. Suka ada kayak white spot tuh. Di sini kan ada white spot di atas, kelihatan tuh. Ada kayak white spot, bam tuh di sini di sebelah baterai. Dan juga dia tuh sekitar layarnya kayak ada oranye gitu. Dia tuh gue dengar kalau HP yang udah lama dipakai memang kayak gini Apple. Jadi ya, touchscreen juga memang ini kerasa responsif kayak Apple sih. So gue bisa jamin ini layarnya yang pastinya original. Kalau misal kalian pengen lebih kelihatan ini original atau enggak, nanti gue bakal lihat juga di Trio Tools ya. Akhir video gue bakal lihat di Trio Tools, tapi Trio Tools bukan segalanya. Karena sekarang tuh kalian bisa nipu Trio Tools. Tapi Selera bilang ini semua original dan gue percaya kayaknya. Karena memang first impression layar kerasa super original. Yang pastinya ini 60Hz ya guys, bukan 120Hz loh. Belum zaman itu pada zamannya 2014. Kayaknya high refresh rate monitor aja masih belum tahu apa itu. So, kita ke baterainya. Si Selera bilang dia baterainya masih sehat, kalau dia tuh kan diganti baterainya iBox. So, kalau bisa kita ke battery health, bisa kita lihat, yap, dia baterainya masih di 93%. So, ya ini positif juga, baterai masih cukup oke. Dan selanjutnya mari kita masukin passcode aja. Kita add fingerprint deh. Kita coba ini fingerprintnya secepat apa. Gue lupa lagi kalau nggak salah iPhone 6 itu dia fingerprintnya first generation ya? Apa second? Setahu gue sih second generation tuh baru debut itu di iPhone 6s deh ya. Gue yakin ini masih first generation. Oh my god ini, come on, yang terakhir. Please, oh my god. Let's go. Oke. Yap, memang ini first generation, hands down. Karena memang bisa kita lihat tuh, gue nggak bakal skip sama sekali videonya. Ada lemot ya. Fingerprintnya mikirnya dia. Is it done? Nope. Come on. There you go. So, kita langsung tes gimana kecepatan fingerprintnya dalam keadaan mati sambil pencet home button. 1, 2, 3, boom. Oke. Masih cukup cepat, surprisingly. Yep. Mari kita bandingin sama HP yang baru, harganya 5 juta. Dan in-display fingerprint. Langsung kita tes ya guys. 1, dalam keadaan nyala deh dua-duanya. 1, 2, 3. Sama guys. Speednya sama loh. Yap. Seperti yang tadi gue bilang, Apple memang perfeksionis, jadi walaupun di umur udah tua juga, masih bisa bersaing sama HP 5 jutaan kayak gini fingerprintnya. Masih cukup cepat. Memang sih dari dulu sampai sekarang gue masih lebih suka tradisional fingerprint, kerasa lebih konsisten dan lebih reliable aja dibanding optical menurut gue. Saya fingerprint, walaupun first generation, masih kerasa cepat. Dan juga bisa kita lihat ini, sekali lagi gue bilang, layarnya original guys kayaknya. Karena dia full brightness-nya juga terang banget dan tadi touchscreen-nya juga mantap. Oke, next kita tes apa lagi ya? Kita tes speakernya deh, suara speakernya. Lakunya udah stember. Kita coba ringtone opening aja. Yup. Yup, masih bagus. Suara masih bagus, masih Apple banget. Dengan sound quality-nya yang warm tadi, walaupun hanya mono. Gak ada masalah untuk si speaker. Dan next, mari kita langsung aja tes berat, bukan tes sih sebenarnya. Ukur beratnya guys, buat yang penasaran. Karena memang ini Apple, walaupun HP-nya tipis, kerasa solid, itu yang paling penting. Ini salah satu kelemahan gue, by the way, sini untuk apa? Sneak peek aja nih, sneak peek. Yang gue kurang suka dari Mi 12 Lite ya. Ini dari, walaupun dia tuh nge-advertise HP ini feather light design, jadi beratnya tuh enteng. Tapi gue kurang suka beratnya loh sebenarnya ini. Ini kayak terlalu enteng dan kerasa nggak solid, kayak sedikit kopong gitu. Kalau iPhone, yang pastinya ini iPhone 6 kerasa kayak solid banget. Kayak benar-benar rapat semua tuh di dalam, jadi kerasa confident, pegang. Kalau itu gue kayak megang apa ya? Kayak megang HP yang nggak ada baterainya. Mungkin biar enteng ya, sama gara-gara dia itu bukan metal frame, plastik frame. Oke, balik lagi kita ke si iPhone-nya aja. Langsung aja kita ukur. So, di 132. Untuk HP sekecil ini 132 sih ini cukup berat ya. Karena kalau nggak salah, ini 145 deh HP. Gue lupa lagi. Iya bener. Nggak, ini 174.
Yang 145 apa ya waktu itu? Oh, S10i, waktu itu S10i segitu. Oke. So, berarti ini 103, berapa tadi? Pukul lagi. 132, yep. 132 gram, guys. Lumayan enteng. Tapi untuk size-nya sangat solid. So, untuk image ini apa sih nggak usah worry ya guys. Ini nggak mungkin di-block karena ini HP resmi iBox. Dan kita langsung aja untuk yang terakhir sih, kita lihat aja SIM-nya. Kita coba masukin SIM. Mana sih dia? Lupa lagi gue. Di pinggir sini kan? Ya, there you go. Udah guys, kalau misalnya kalian rada kerasa perubahan channelnya, karena gue sekarang channelnya pengen lebih, apa ya, gue ngomongnya itu gak terlalu scripted, karena sekarang juga gue lebih ngomongnya ada di perasaan. Jadi mungkin karena videonya agak lebih lama, terutama untuk video ini ada alasan kenapa gak fokus ke HP, lebih kayak ngomong-ngomong ke yang lain, karena ya untuk nostalgia aja ya. Ini HP bukan serius banget gue nge-reviewnya sebenarnya. Karena ini kan HP gue kurang rekomend juga untuk dipakai, tapi nanti gue bakal lihat apakah bisa dipakai. Nanti gue bakal pakai HP ini untuk sekitar 3 hari dan buat reviewnya. So, kita masukin aja SIM Telkomsel gue dari si itu Xiaomi. Kita coba lihat SIM-nya. Yap, Telkomsel pakai masker. Ini masih 3G. Ini khas Apple banget ya, khas Apple, HP Apple. Kalau misalnya kalian pakai iPhone, kalau misalnya kalian baru masukin SIM, pasti dia bakal stuck di 3G beberapa menit dulu. iPhone 13 mini gue juga kayak gitu kok. Anyway, kalau misalnya kita coba ke browser, kita tes aja kayak buka YouTube gitu. YouTube. Keyboard sih masih enak ya. Touchscreen ini gue rasa iPhone dari zaman 2G, 3G itu touchscreen selalu paling mantap sih. Dari dulu sampai sekarang iPhone kayak masih kerasa responsif banget. Ya ini nggak ada 3D Touch ya, gue baru inget. 3D Touch baru di-introduce di 6S. Long live 3D Touch man, I miss 3D Touch. Apakah kalian rindu 3D Touch? Komen di bawah. So kita coba, kita lihat searching lumayan bagus. Kita coba Vanos Gaming. Buat kalian para boomer mungkin tahu Vanos Gaming di childhoodnya. Ini masih jadi YouTuber favorit gue. So ya bisa kita lihat, gue bekerja dengan baik. Ini kenapa iklannya ngepost? Oh, oke, nevermind. Oh, ini streamer Genshin guys. Oke, sedikit agak loading ya. Tapi bisa kita lihat, ini bekerja dengan baik. Rotate juga masih bagus, gyronya. So, overall, gue mungkin rada ngerti kenapa orang, untuk first impresi ya, gue rada ngerti kenapa orang mau beli iPhone 6 di harga 1 juta. Untuk harganya sih, kalau misalnya kalian bisa cari yang sesolid ini, mungkin masih lumayan usable dan kalian gak peduli sama OS ya. Ini karena sekarang udah OS 16 by the way. Sekarang udah iOS 16, HP ini masih di stuck di 12, jadi beda 4 versi. Kalau misalnya kalian is okay, nggak peduli sama itu, ini HP sih performanya masih, untuk performa sendiri ya, performa, build, dan layar masih jauh lebih bagus daripada HP baru di harga yang sama. Baterai mungkin hanya satu kelemahannya besar dari HP ini. Komplit juga lagi, masih ada headphone jack. Desainnya juga, walaupun memang kelihatan sangat kolot banget, sangat tua banget, tapi let's be real lah guys, iPhone SE 2022 aja desainnya masih kayak gini. So, gue bisa bilang desain depannya masih oke lah untuk Apple fanboy. Dan ya, mungkin cuma segitu aja unboxing dan first impression-nya. Agak sedikit lama guys, karena gue banyak ngomong, tapi kalau misalnya kalian suka setup yang kayak gini, mungkin bisa like di bawah atau komen di bawah. Gue pasti bakal baca komen kok. Dan untuk reviewnya seperti biasa, seminggu setelah video ini rilis, sebelum kita tutup videonya, gue bakal tutup untuk ngeliat si Trio Tools-nya. So, gue yang masa depan, take the video.